Ada tiga eh, instrumen investasi yang nggak akan pernah mati sampai hari kiamat. Apaan tuh bang? Udah? Oke. Halo teman-teman semua dari teman-teman Juicer. Hari ini mungkin memang konten pertama kita sambil perkenalan dulu. Kira-kira yang kita mau bahas hari ini itu apa? Kita mau membahas alasan orang kenapa sih takut investasi. Iya. Banyak konten-konten review itu banyak sudah muncul ya. Cuman tentang investasi ini agak masih tidak familiar dan begitu belum banyak yang muncul tentang orang bagaimana membedah soal investasi ini. Investasi itu banyak orang ketakutan soal investasi. Kenapa? Karena dari kecil kita diajarkan dan dibentuk dan dididik oleh keluarga kita untuk menjadi seorang karyawan biasanya. Kita sekolah, kamu belajar dengan rajin, biar kamu nanti bisa jadi sekolah di perusahaan yang besar, perusahaan terkenal, dan lebih dibentuk menjadi orang yang berada di comfort zone. Nah, investasi ini agak memang sedikit berisiko. Buat orang itu banyak ketakutan atau trauma dalam mengambil suatu keputusan di investasi tadi. Tapi kadang-kala kita perlu untuk berinvestasi. Sebagai apa? Sebagai insurance untuk keuangan kita, resiko keuangan kita, manajemen keuangan kita, bahkan bisa buat insurance keluarga kita. Nah, tapi Pak, banyak orang yang trauma dengan investasi. Banyak orang coach yang takut mengambil untuk investasi. Sayang kalau diinvestasikan, mending saya buat dagang dan sebagainya. Coba kita perhatikan ya. Sadar nggak sih? Ada tiga eh, instrumen investasi yang nggak akan pernah mati sampai hari kiamat. Apaan tuh bang? Nah, kata kan? Iya. Nah, itu dia. Suka tidak suka, investasi itu akan terus berjalan, akan terus ada. Dan ada tiga investasi tadi. Yang pertama adalah forex, perdagangan mata uang atau forex exchange namanya. Resikonya tinggi, tapi balik modalnya, jangan tanya, cepat banget. Bahkan yang modal sedikit bisa meledak uangnya. Tapi ketika kita salah posisi, bisa 7 turunan, habis juga. Sampai kuras-kuras semua uang itu dari kuras semua. Semua resiko. Makanya high return. Resikonya tinggi, balik modal juga cepat. Makanya orang bilang no pain, no gain. Yang kedua, saham dan komoditas. Dia medium rate, medium return. Resikonya medium risk, medium return. Jadi resikonya menengah, tidak sefrontal forex. Tapi balik modalnya juga butuh waktu agak lumayan, sekitar 1 tahun atau transaksinya sekitar 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kurang lebih. Kenapa saya bilang resikonya medium? Selama misalkan kamu tanam saham Coca-Cola, oke? Selama kalian atau selama masih ada orang yang minum Coca-Cola, maka kalian akan tetap dapat dividennya setiap tahun sekali atau 6 bulan sekali, tergantung pembagian dividennya sendiri. Nah, saham ini ada saham yang multimedia aktif, kita bilang, atau saham pasif. Kalau yang aktif itu kayak gini. Misalkan ada orang membuka usaha, kita tanam modal sama dia. Nah, itu katakan saham aktif. Artinya kita ikut andil pendanaan secara langsung dalam usaha tersebut. Pembagian hasilnya kita ada pembahasan di sana. Nah, saham yang secara tidak langsung atau secara multimedia itu saham-saham yang kita bermain di saham-saham blue chip. Kurang lebih seperti itu. Nah, selama masih ada transaksi di dalam itu, even harga sahamnya turun, maka kita tidak akan rugi. Tetap kita dapat dividennya ketika ada keuntungannya. Terkecuali perusahaan itu tutup atau bankrupt, baru uangnya hilang. Beda dengan forex. Kalau forex ada ketahanan equity namanya. Ketika dia melebihi dari ketahanan rentang dari uang tersebut, maka uang kita bisa hilang. Jadi ketika dia naik, kita nggak dapat apa-apa lagi. Nah, itu perbedaannya dia. Nanti untuk lebih lanjut akan lebih detail di next part. Yang ketiga, instrumen yang tidak akan pernah mati seumur hidup adalah apa? Properti.
Karena sampai kiamat orang bakal butuh properti. Sampai kiamat. Sampai kapanpun itu. Apapun bentuknya. Setiap tahun ada muncul angka kelahiran baru. Dan kelahiran ini mereka mulai beranjak dewasa. Mulai mereka dewasa, akhirnya mereka mulai bentuk keluarga. Dan akhirnya mereka butuh tempat tinggal yang baru lagi. Maka bisnis properti ini tidak akan pernah ada habisnya. Ini pun jadi peluang yang bisa dimainkan. Oke? Nah, jadi mana harus kita pilih di antara tiga-tiga tadi? Forex kah? Saham kah? Atau properti kah? Tergantung mentalnya yang mana. Kemampuan kita yang mana yang menurut kita. Kadang ada orang yang takut mengambil risiko. Yang properti dulu. Nah, tapi coach, orang bilang investasi kan berjudi. Satu hal yang nggak pasti. Bener nggak? Oke, saya bahas begini. Hidup ini spekulasi. Kau pernah tahu nggak dulu waktu kecil gede mau jadi apa? Jadi dokter. Udah pasti, nggak juga kan? Kita berspekulasi mau jadi dokter, bener ya? Iya. Nah, yang kedua, pada saat kita misalkan buka usaha, kamu bisa pastiin nggak usaha kamu itu akan untung atau rugi? Misteri gitu kan. Misteri ya, spekulasi artinya ya. Oke, dia akan menjadi sebuah perjudian ketika kita tidak menguasai ilmunya. Nah, ini yang harus dibalik ya. Hidup itu spekulasi. Jadi apapun yang Anda lakukan, ketika Anda tidak memiliki ilmunya, maka sama halnya Anda melakukan sesuatu itu seperti berjudi. Misalkan Anda tuh nggak bisa bawa mobil, hanya bermodalkan main game, terus lu bawa mobil, dan lu berharap lu bisa bawa mobil. Syukur ada orang yang punya insting yang bagus. Kayak saya contohnya, saya pertama kali beli mobil itu pakai, tahu kalau zaman dulu tuh ada iPad ya, kalau ada iPad tuh ada giroskop ya, jadi saya tuh nyetir pakai itu saya main time zone. Ketika saya diajak naik mobil, kebetulan yang ngajak saya tuh cewek aja. Saya mau bawa mobil karena gengsi ya, laki-laki ya. Akhirnya udah sini gue aja bawa. Saya yang bawa mobil. Nah, karena keseringan main time zone, keseringan main itu, akhirnya ditambah dengan gengsi tadi, tapi bagusnya insting saya bagus. Dan mobilnya matic bagusnya, bukan mobil manual. Dan akhirnya apa? Saya bisa membawa kendaraan itu, tapi tidak semua orang punya kemampuan itu. Itu loh. Itu saya kan hoki lah, selamat tuh kecelakaan saya kan hoki. Nah, sama hal dengan investasi juga. Sama dengan kita buka usaha. Kita tidak punya kemampuan dalam berdagang. Terus kita lihat nih, wah, ini usaha apa lagi ramai sekarang? Misalnya takoyaki misalkan ya. Takoyaki lagi ramai nih. Kita buka juga deh. Sementara kita tidak punya pengalaman. Sebelumnya, mau nggak mau apa? Kita tidak tahu cara bikin takoyaki seperti apa. Kita buka-buka aja. Nah, itu dikatakan tadi adalah kita berjudi. Tapi kalau kita mempelajarinya, dan kita belajar, kita tanya sama orang takoyaki, Mas, ini takoyaki ini bahannya apa aja? Terus cara jualannya gimana? Terus pembagian pembukuan keuangannya seperti apa? Bahan-bahannya dibutuhkan tuh apa? Manajemen bagaimana apa? Nah, ketika kita mengetahui ilmunya tadi, maka nilainya bukan lagi berjudi, tapi teknikal. Nah, sama halnya dengan investasi tadi, baik di forex, baik itu saham, baik itu tadi properti. Ketika kita tidak mengetahui ilmunya, misalkan Anda beli rumah, Anda cuma tahu rumah ini harganya murah, tapi Anda tidak tahu rumah yang Anda mau beli ini segmennya untuk kebutuhan tempat tinggal kah, atau mau Anda sewakan lagi, atau hanya untuk buat tabungan doang, buat tempat liburan. Nah, Anda nggak tahu nih tujuannya buat apa. Nah, karena apa? Properti itu beda posisi, beda fungsi. Jadi bukan perkara harga mahal atau murahnya. Memang Indonesia punya kebudayaan ikut-ikutan. Lagi ramai ini semuanya ke sini. Lagi ramai main apartemen, semuanya beli apartemen. Banyak orang yang kecewa pada waktu momen-momennya apartemen tsunami lagi ganjang-ganjangnya waktu tahun 2000
berapa ya? 2009 ya kalau saya nggak salah ya. Yang program 1000 Tower Indonesia Yusuf Kala. Semua orang berbondong-bondong beli apartemen. Ada yang beli 20 unit, ada yang beli 30 unit. Tanpa mereka berpikir panjang. Ini properti murah, beli. Murah, beli. Apartemen murah, beli. Tapi pada saat momen forex, orang berbondong-bondong ikut saham, main forex. Yang akhirnya apa? Rugi. Forex gak bagus, judi. Akhirnya apa? Pindah ke saham. Wah, saham gak bagus, rugi juga, judi juga. Pindah ke properti. Properti apaan? Gak laku-laku. Karena apa? Mereka mengambil instrumen investasi tadi tanpa pengetahuan. Tanpa knowledge yang mereka miliki. Makanya oleh karena itu kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bahas mulai dari dasar dulu, kita bermain di properti dulu. Kira-kira untuk properti ini pembagiannya ada apa aja sih? Nanti next part kita akan kasih tahu.